Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ini mempresentasikan tentang teori dari modul kelima, yaitu dibahas tentang pengertian aset, pengakuan, dan pengukuran aset dan PSHK terkait. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 5, nama saya Anissa Afrika Febrianti. Saya Salsabila Tamara Matovani. Saya Anggita Rasmatika. Baik, berikut penjelasan dari materi kami. Pengertian aset. FASB mendefinisi aset dalam rangka konseptualnya sebagai berikut. Assets are probable future economic benefits obtained or controlled by a particular entity as a result of past transactions or events. Aset adalah manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai atau dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Dalam Statement of Accounting Concept nomor 4, Australian Accounting Standards Board or AASB mendefinisi aset sebagai berikut. Assets are service potential or future economic benefits controlled by the reporting entity as a result of past transaction or other past events. APB mendefinisi aset sebagai sumber ekonomik karena adanya unsur kelangkaan sehingga suatu entitas harus mengendalikannya dari akses pihak lain melalui transaksi ekonomi. APB juga membedakan aset menjadi sumber ekonomik dan non-sumber ekonomik. Definisi FASB dan IASB lebih luas dibanding definisi lain dalam hal entitas yang dicakupi. Dengan menyatakan a particular entity atau reporting entity, bukannya enterprise, sehingga pengendali aset. FASB dan AASB tidak membatasi pengertian aset hanya berlaku untuk organisasi bisnis, tetapi juga untuk organisasi non-bisnis. Kata enterprise yang digunakan oleh IASB dan APB memberi kesan bahwa aset didefinisi dalam konteks organisasi bisnis. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, dengan berbagai perbedaan sebelumnya, pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 karakteristik utama yang harus dipenuhi agar suatu objek atau pos dapat disebut aset, yaitu yang pertama ada manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti, yang kedua dikuasai atau dikendalikan oleh entitas, yang ketiga timbul akibat transaksi masa lalu. Pengukuran. Pengukuran bukan merupakan kriteria untuk mendefinisi aset, tetapi merupakan kriteria pengakuan aset. Salah satu kriteria pengakuan aset adalah keterukuran atau measurability manfaat ekonomi masa datang. Yang dimaksud pengukuran dalam pembahasan di sini adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu objek aset pada saat terjadinya yang akan dijadikan data dasar untuk mengikuti aluran fisis objek tersebut. Sebagai aliran informasi, biaya juga mengalami 3 tahap perlakuan akuntansi mengikuti aliran fisis, yaitu yang pertama pengukuran atau measurement, pengakuan, dan klarifikasi pertama kali pada saat terjadinya. Yang kedua, pencatatan berikutnya dalam rangka mengikuti aliran fisis aset berupa alokasi, distribusi, dan penggabungan untuk kepentingan internal atau manajerial, atau untuk kepentingan pembiayaan produk. Yang ketiga adalah pembebanan kependapatan periode berjalan atau periode-periode yang akan datang. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, pengakuan. Suatu jumlah rupiah atau biaya diakui sebagai aset apabila jumlah rupiah tersebut timbul akibat transaksi, kejadian atau keadaan yang mempengaruhi aset. Pada umumnya, pengakuan aset dilakukan bersamaan dengan adanya transaksi, kejadian, atau keadaan tersebut. Di samping memenuhi definisi aset, kriteria keterukuran, keberpautan, dan keterandalan harus dipenuhi pula. Dengan mengutip Sterling Welcome 199 halaman 194-195, kondisi yang merupakan penguji yang cukup rinci untuk mengakui aset yaitu 1. Deteksi adanya aset, 2. Sumber ekonomi dan kewajiban,
3 berkaitan dengan entitas, 4 mengandung nilai, 5 berkaitan dengan waktu pelaporan, 6 verifikasi. PSAK aktiva. PSAK 16 aktiva tetap dan aktiva lain-lain. Pengakuan aktiva tetap. Nomor 59, suatu benda berwujud harus diakui sebagai suatu aktiva dan dikelompokkan sebagai aktiva tetap bila besar kemungkinan bahwa manfaat keekonomian di masa yang akan datang yang berkaitan dengan aktiva tersebut akan mengalir ke dalam perusahaan. Biaya perolehan aktiva dapat diukur secara andal. Setelah selesai materi dari kami, kelompok 5, dengan pengertian aset. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.